Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali buat saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini saya akan membahas juga ya, dan membaca satu berita yang memang lagi viral hari-hari ini, di mana UAS ya ditolak di Singapura. Pak Ustadz mengatakan bahwa dia dideportasi saudara ya. Kalau menurut saya deportasi itu artinya diusir dari negara ya, dimana kita membuat satu kesalahan, seperti ada seorang kasus warga negara asing ya, seorang perempuan yang berpose di satu pohon ya. Itu adalah tempat sakral buat agama Hindu ya. Lalu wanita itu dideportasi ya. Artinya sudah ada di dalam negara itu kemudian diusir ya. Ya, kalau yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad ini menurut dia sih sudah masuk ya, tetapi mungkin masih dalam proses pemeriksaan saudara ya. Artinya kalau melewati tahap proses pemeriksaan, artinya belum ada final bahwa kamu diizinkan untuk masuk. Nah kalau menurut saya ini masih pencekalan atau ditolak ya. Walaupun beberapa keluarganya sudah mungkin berhasil melewati pemeriksaan itu, tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah rekan kerabat UAS, maka dia pun dipanggil ya saudara ya. Nah saya akan menjelaskan seperti yang disampaikan oleh berita ini, Detik Travel ya, dan di beberapa berita juga sudah mengeluarkan itu ya, 4 alasan UAS ditolak masuk di Singapura ya. Itu dari Kementerian Dalam Negeri Singapura. Ada beberapa alasan menolak kedatangan UAS di negeri tersebut. Apa saja ya? UAS ditolak masuk Singapura oleh imigrasi setempat Selasa 18 bulan 5 2022. Ini baru ya. 6 orang lain keluarga dan kerabat yang bersama-sama UAS ke Singapura itu juga ditolak masuk. UAS memasuki Singapura lewat pelabuhan internasional Batam dan dengan kapal MV Brilliance of Majestic pada pukul 12.50 WIB. UAS bilang dia berencana liburan di Singapura. Imigrasi Indonesia menyebut tidak ada masalah apapun dalam paspor UAS. Penolakan masuk UAS disebut sebagai otoritas negeri singa itu ya. Jadi sepenuhnya kewenangan daripada negara itu saudara. Dalam prosesnya Kementerian Dalam Negeri Singapura menyampaikan alasan penolakan masuk UAS. Mereka menyampaikan lewat situs resmi Kemendagri ya. Jadi ada konfirmasi ya. Kalau saudara lihat di TV One itu ada perdebatan ya. Ada beberapa termasuk Bang Egy Sujana juga ya, terkesan kesal dengan kejadian ini. Nah kita lihat ya, berikut 4 alasan Singapura menolak masuk UAS. Yang pertama, dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Yang pertama, jadi Singapura ternyata benar-benar memperhatikan itu ya saudara. Jadi ada jejak digital. Kemudian yang kedua adalah pernah ceramah soal bom bunuh. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya. Itu yang kedua. Misalnya Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid ya. Lalu yang ketiga, pernah sebut salib Kristen rumah jin kafir. Nah, kenapa saya bahas ini juga saudara? Karena ada kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh UAS ya. Bukan artinya bahwa saya mencampuri, tidak saudara, tapi ini adalah berita yang real supaya kita paham bahwa negara Singapura sangat menjunjung tinggi toleransi, keragaman umat beragama. Dan kita pun berharap Indonesia seperti itu saudara. Nah ada yang berkomentar di video saya ya, hentikan. Saya nggak mengerti maksudnya hentikan apa ya.
dia melihat video-video saya. Nah, ingat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa demokrasi. Dasar negara kita Pancasila. Dan kita punya hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, hak berbicara. Dari channel ini khusus adalah channel-channel pengalaman saya, keimanan saya, pandangan saya, keimanan saya, dan juga kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudara yang telah bertobat kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya adalah, salahnya di mana ketika ada orang yang saya tampilkan di video saya untuk bersaksi, itu untuk khusus kepada saudara-saudara saya dari Kristen. Lah, kenapa yang berkomentar itu kok kamu jadi panas? Lalu menganggap bahwa itu adu domba. Menurut saya ini bukan adu domba. Ya. Adu domba itu adalah ketika mengundang kebencian orang lain, ada pernyataan-pernyataan. Tetapi ini kan hanya masalah pilihan-pilihan yang diambil oleh saudara-saudara misalnya dari Muslim masuk Kristen. Dan juga sebaliknya lah. Ya. Lalu kenapa Anda yang panas ketika ada orang yang masuk Kristen? Iya kan? Itu pertanyaan saya. Ketika saya mengupload video ini, ya, atau contohnya Pak Saifuddin, bukankah banyak channel-channel Muslim yang juga mengangkat Pak Saifuddin? Salahnya di mana? Dari snack video, dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook. Jadi masing-masing orang berhak punya tanggapan, punya pandangan untuk menanggapi seseorang. Itu punya hak. Ini di bangsa ini. Maka itu saudara, ketika ada yang misalnya saya sampaikan atau saya counter, tanggapilah dengan dalil. Ya, kemarin saya mengupload suatu daerah yang masuk Kristen, ada beritanya. Ya tanggapi dengan dalil, bukan dengan maki-maki, dengan mengatakan ODGJ. Lah ini kan kalimat-kalimat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang ketiga saudara, UAS pernah sebut salib Kristen rumah jin kafir. Pemerintah Singapura pun menyebut Somad pernah melontarkan komentar yang merendahkan agama lain seperti Kristen. Somad disebut pernah menyebut salib sebagai tempat tinggal roh kafir. Ya. Ia atau dalam kurung UAS pernah membuat komentar merendahkan agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan bahwa salib Kristen merupakan tempat tinggal jin kafir, roh jahat. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kafirkan ajaran agama lain. Singapura juga menolak UAS karena ia pernah melontarkan pernyataan mengafirkan agama lain dalam ceramahnya. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Jadi ini adalah 4 alasan ya saudara, UAS ditolak untuk masuk di Singapura. Dan kalau menurut saya, ya setiap negara punya kewenangan dan punya kedaulatan mau mengizinkan siapa ya masuk di dalam negaranya, mau menolak siapa masuk dalam negaranya dengan alasan-alasan tertentu. Dan ada sebagian orang yang tidak terima, ya silahkan bisa melakukan protes dengan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan-aturan ya. Tapi kalau saya mungkin ditolak saudara, saya tidak akan maksa diri lah ya. Kalau misalnya saya yang ditolak, ya siapa sih saya ya? Ya udah, saya terima nasib aja. Berarti saya ditolak ya, saya nggak diizinkan masuk. Ya saya terima aja ya, cari negara yang lain. Itu aja ya saudara. Apa yang saya sampaikan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita juga untuk saling menghargai ya. Kita bisa berbeda pendapat, berbeda keyakinan, tetapi jangan merendahkan keyakinan orang lain ya. Apalagi memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Sampaikan dalil-dalil yang benar ya. Dan biarkan orang yang memilih apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia jalani, bahkan termasuk di dalam keimanan pun terserah orang mau memilih apa, saudara. Ya.
Kalau kita di Kristen, ya kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang pasti. Dan Yesus mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, siapapun itu. Ya. Dan itu sebabnya saudara, dari channel saya ini bagaimana memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara seiman, ya. Dan saya mohon buat saudara-saudara saya dari Muslim, ketika ingin memberikan tanggapan bisa menanggapi dengan dalil-dalil juga. Saya tidak ada masalah, ya. Kita saling menghargai, berbeda keyakinan, berbeda pandangan, tetapi kita saling menghargai. Saudara juga tidak bisa memaksa saya untuk tidak berbicara, ya, karena ini adalah channel saya. Setiap kita punya hak yang sama di bangsa ini sebagai anak bangsa, apalagi juga saya lahir di Indonesia, saudara, ya. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sukses buat saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.